Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, apakah udah siap untuk bekerja hari ini? Siap. Oke. Baik, kita langsung aja ya. Pertama-tama saya bagikan dulu ya untuk Indah, Troy, Diana, Terima kasih. Junia, dan Maya. Oke. Hari ini kita akan melakukan audit pada PT Karya Bangun Utama, fokusnya pada pos surat berharga dan investasi. Saya sudah bagikan profil perusahaan dan rencana auditnya ya. Audit akan dilakukan 1 hari penuh dimulai pukul 8 pagi sampai 5 sore. Dan diharapkan selesai sebelum malam. Sebelum berangkat ke lokasi pukul 8.30, kita persiapan dulu dokumen form serta prosedur audit yang dibutuhkan. Saya sudah membagikan rencana audit dan time schedule-nya ya, tolong dibaca. Baik, kita selanjutnya akan membagikan tugas. Oke. Baik, yang pertama pemeriksaan dokumen, kebijakan, dan prosedur verifikasi, persetujuan transaksi, review pencatatan sesuai PSAK. Itu akan dilakukan oleh saya, Troy, dan Mayang. Selanjutnya ada pemeriksaan substantif, saldo surat berharga dan investasi, revaluasi nilai pasar, dan bunga aktual. Itu juga akan dilakukan oleh saya, Troy, dan Mayang. Kemudian ada rekonsiliasi, temuan ICQ, dan substantif, diskusi hasil sementara, dan penyusunan rekomendasi. Yang terakhir kita pastinya melakukan penyusunan laporan hasil pemeriksaan, penutupan, dan evaluasi. Baik, nanti kita kumpulkan dokumen terkait surat berharga dan investasi milik klien. Tim analisis akan membandingkan data nilai pasar dan nilai buku. Setelah itu, semua hasil temuan akan dirangkum untuk rekomendasi akhir. Target penyelesaian tetap pada jam 5 sore. Baik, mungkin itu saja penjelasan briefing hari ini. Selanjutnya kita akan langsung menuju ke lokasi. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah datang pada pagi hari ini. Saya selaku pimpinan PT Karya Bangun Utama. Saat ini perusahaan kami sedang menghadapi beberapa tantangan, terutama menjelang kenaikan tarif PPh Badan. Kami ingin memastikan laporan keuangan kami sudah akurat dan sesuai standar. Kami juga menyadari adanya kendala dalam pencatatan surat berharga dan investasi. Kami berharap bantuan dari tim auditor untuk memperbaikinya. Baik, akan kami bantu untuk menghadapi tantangan yang ada di perusahaan kalian. Kami akan segera melakukan pemeriksaan laporan dan dokumen terkait. Baik, terima kasih. Selamat siang. Siap. Terima kasih. Baik, di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah perusahaan kalian memiliki kebijakan tertulis terkait pengelolaan surat berharga dan investasi? Tidak, Pak, karena perusahaan sampai saat ini belum memiliki kebijakan tertulis terkait pengelolaan surat berharga dan investasi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Baik, saya akan mengajukan pertanyaan. Apakah semua transaksi surat berharga dan investasi dilakukan dengan persetujuan otoritas yang berwenang? Tidak, Bu. Perusahaan tidak memiliki prosedur baku untuk persetujuan transaksi investasi. baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah pencatatan surat berharga dilakukan secara periodik sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku? Tidak, Pak, karena pencatatan surat berharga belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Baik, setelah dari pertanyaan internal perusahaan,
kami menyimpulkan dan memberikan saran dan rekomendasi yaitu perusahaan harus segera menyusun dan mengesahkan kebijakan tertulis terkait pengelolaan surat berharga dan investasi. Kebijakan ini harus mencakup prosedur pembelian, penjualan, pencatatan, serta otoritas transaksi surat berharga, serta membentuk tim khusus atau gunakan jasa konsultan keuangan untuk menyusun kebijakan yang sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan yang berlaku. Kemudian, semua transaksi surat berharga harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak berwenang sebelum dilakukan seperti Direktur Keuangan atau Komite Investasi. Kemudian, lakukan pelatihan untuk tim akuntansi mengenai standar akuntansi terkini. Surat berharga dapat juga menggunakan perangkat lunak akuntansi yang terintegritas untuk memastikan bahwa semua pencatatan sesuai standar akuntansi yang berlaku, dan lakukan review berkala terhadap pencatatan keuangan oleh auditor internal maupun eksternal. Kemudian saya ingin bertanya, apakah kami bisa melihat bukti fisik serta dokumen surat berharga yang terkait? Bisa Bu, silakan ikut kami untuk melihat dokumennya. Baik. Baik Bu, ini untuk dokumen yang dibutuhkan. Oke, baik. Saya cek terlebih dahulu ya. Oke, baik. Semua dokumen akan saya cek dan cocokkan dengan laporan keuangan yang sudah diserahkan. Selamat sore Pak Bu. Selamat sore, silakan duduk. Baik, kami dari tim auditor akan menyampaikan laporan dari temuan perbedaan pencatatan dan laporan keuangan. Dari hasil pemeriksaan, terdapat selisih investasi saham sebesar Rp14.300.000, kemudian selisih pada obligasi Rp1.720.000, dan reksadana sebesar Rp60.000. Selain itu, kami juga mencatat bahwa perusahaan belum memiliki kebijakan dan prosedur baru dalam pengelolaan investasi. Sekian temuan dan analisis dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bu. Bagaimana pekerjaan hari ini? Berat. Baik, kita akan membahas ya penyusunan laporan audit yang sudah kita kerjakan. Berdasarkan audit yang kita lakukan pada PT Karya Bangun Utama per 31 Desember 2025, kita menyatakan bahwa laporan keuangan terkait surat berharga dan investasi belum disajikan secara wajar. Ditemukan beberapa kelemahan, yaitu tidak adanya kebijakan dan prosedur tertulis. Kesalahan pencatatan nilai investasi, serta kurangnya pengawasan atas aset investasi. Kami merekomendasikan agar manajemen segera membuat kebijakan formal, memperketat pengawasan, dan memperbaiki pencatatan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Oke, baik. Mungkin itu saja ya untuk pembahasan sore ini. Kita tutup. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih, Bu. Selamat sore, Bu. Selamat sore, silakan duduk. Baik, terima kasih. Bagaimana hasil audit untuk perusahaan kami yang ditemukan oleh tim auditor? Baik, akan saya jelaskan ya untuk penemuan yang saya dapatkan di tim audit. Baik. Kami telah mengaudit pengendalian internal terkait surat berharga dan investasi pada PT Karya Bangun Utama per 31 Oktober 2025. Laporan keuangan mengenai pengelolaan surat berharga dan investasi adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas hasil audit yang kami lakukan. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntansi Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan dan pengendalian internal atas surat berharga dan investasi bebas dari kelemahan material. Audit kami mencakup pemeriksaan terhadap kebijakan, prosedur, dokumentasi, serta pengujian atas transaksi dan saldo terkait. Menurut pendapat kami,
Laporan keuangan mengenai pengolahan surat berharga dan investasi disajikan secara tidak wajar. Kami menemukan beberapa kelemahan signifikan, di antara kesalahan pencatatan nilai investasi yang masih lemah. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian internal perusahaan atas pengelolaan surat berharga dan investasi ini belum memadai. Untuk itu, kami merekomendasikan agar manajemen segera menyusun kebijakan dan prosedur tertulis yang komprehensif, memperkuat pengawasan, serta memperbaiki pencatatan akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku. Langkah-langkah perbaikan ini diharapkan dengan meningkatkan pengendalian internal perusahaan dalam pengelolaan surat berharga dan investasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Kami akan menindaklanjuti saran dari auditor. Baik, terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Action, masuk.